bahasa Yunani artinya racun ya, berkata virion artinya racun ya. Ya, dia pertama kali istilah ini ditemukan oleh si Adolf Meyer tahun 1883 ya, yaitu ketika dia sedang meneliti apa sih yang menyebabkan udah dengerin ya, kamu ngomong yang nggak jelas udah bapak aja ntar nggak bisa gitu ya. Jadi kalau tadi bapak lihat memang yang di belakang kurang menghargai yang di depan, juga disuruh maju ke depan nggak bisa gitu kan. Nah ini kosong nyari bunyinya namanya tuh ya, bising aja tapi nggak ada isinya. Jangan jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini bapak udah ngomong nih, dengerin gitu ya. Oke lanjut ya. Jadi si Adolf Meyer tahun 1883 dia iseng-iseng sebenarnya meneliti bercak-bercak pada tanaman tembakau gitu ya. Apa dia duga-duga gitu ya. Dan akhirnya diberi nama mozaik ya, karena bentuknya seperti bercak-bercak itu, istilahnya mozaik ya, pada tanaman tembakau ya. Nah kemudian ketika dia coba pindah-pindahin mozaik itu dari satu tembakau ke tembakau lainnya, tembakau yang lainnya juga menampakkan gejala yang sama gitu, muncul bercak-bercak apa ini gitu ya. Caranya ya dia dengan mengambil semacam getahnya dari tanaman tembakau itu dia pindah-pindahkan ya. Ternyata mengalami gejala yang sama dan gejalanya terus saja terjadi, tidak berkurang gitu. Padahal setahu dia kalau bakteri misalkan dia punya keganasan yang makin lama makin mereda. Kalau ini enggak, dia terus diamati seperti itu. Dan dia tidak bisa mengamati apa ini makhluk halus kah, tapi kok memang nggak kelihatan ya, mungkin karena keterbatasan teknologi ya, seringkali kita dulu menyalahkan makhluk halus gitu ya. Kalau sakit katanya makhluk halus ya, pemahamannya setan gitu ya, lari ke orang pinter gitu kan. Setan depresi pak, disalahin mulu. Jadi kalau kamu kena makhluk halus lari ke orang pinter, berarti kamunya bodoh gitu kan. Aku ngeliatnya aku bodoh, makanya aku lari ke orang pinter gitu kan. Ya, jadi kalau kamu sakit lari ke orang pinter ya berarti kamu menyatakan diri bodoh gitu kan. Makanya jangan jadi bodoh gitu ya, supaya nggak lari ke orang pinter. Ya. Kemudian satu dasawarsa berikutnya kira-kira 1892 orang Rusia namanya Dmitri Ivanovsky ya, dia juga melakukan percobaan yang mirip sama ya pada tanaman tembakau juga. Dia temukan fenomena mozaik pada tanaman tembakau. Nah dia yakini bahwa penyakit itu menurutnya berasal dari sejenis bakteri yang patogenik. Patogenik itu bakteri yang ganas, ya, bakteri yang menyebabkan organisme menjadi sakit. Ya, karena bakteri ini menghasilkan semacam racun menurut dugaan si Ivanovsky ya. Kemudian dari tahun 1897 ahli botani namanya Martinus Beyering ya, dia lebih teliti lagi mengamati pada tanaman ini ya, dan dia buktikan bahwa tanaman ini kok nggak bisa diisolasi, artinya diisolir gitu ya, karena bisa tembus isolasinya, tanaman tidak bisa disaring gitu ya. Diberilah nama oleh dia sebagai organisme yang lolos saringan atau racun yang tidak bisa disaring gitu ya. Makin bingung dia ya, karena memang waktu itu belum ada alat bantu yang bisa mengidentifikasi atau mengenali hal ini gitu ya. Tahun 1935 Wendell Stanley ya, juga mengamati tembakau tuh ya, dan dia berhasil mengidentifikasi bahwa ini sejenis mikroorganisme yang sangat halus sekali ya, sehingga diberilah nama penyakitnya tobacco mosaic virus ya, atau TMV ya. Jadi penyakit mozaik pada tanaman tembakau.
berhasil menyimpulkan bahwa ini ada sejenis racun yang berbahaya, walaupun dia belum tahu kalau itu sebenarnya virus gitu ya. Dia tahunya memang makhluk yang sangat halus sekali. Barulah pengamatan tentang virus bisa agak berkembang sekitar tahun 1930. Ya, sudah berapa lama ya? Ketika mulai ditemukan mikroskop elektron dan berhasil diekstrak, dipisahkan virus-virus ini, terus diidentifikasi dengan sampai sekarang kita jadi bisa mengenali berbagai macam virus dengan karakternya masing-masing. Bapak cerita kemarin Bapak di kelas tetangga sebelah itu ditanya begini, Pak, virus itu bisa dibunuh nggak sih? Terus kalau udah mati, bangkainya ada nggak? Kemana? Gitu ya. Menurut kamu gimana? Apakah virus bisa dibunuh? Bisa dibunuh. Artinya apa? Kan virus itu juga benar mati. Jawabannya apa ya? Bisa dibunuh nggak? Semua makhluk yang dikatakan hidup itu bisa mengalami kematian ya. Mati. Ya, virus tetap bisa mati. Persoalannya mati yang penting mana gitu loh ya. Ya, kalau kayak kita mati ya udah selesai. Nggak ada riwayat lagi selanjutnya. Nah, kalau virus dikatakan mati mungkin suatu saat dia bangkit lagi gitu ya. Bisa. Makanya matinya harus yang sempurna gitu ya. Disempurnakan matinya. Biasanya dengan api yang sangat panas gitu ya, dia bisa. Lalu apa sih sesungguhnya virus itu? Itu juga bertanya begitu. Asal usulnya dari mana sih kok bisa ada virus gitu ya? Kalau kita bertanya pada diri kita atau pada teman-teman kita tentang asal usul makhluk hidup, siapa yang bisa jawab? Kalau itu asal usulnya dari mana? Dari Tuhan. Kita nggak bicara manusia saja loh, ya. Dari Tuhan. Bagaimana manusia dengan hewan dengan tumbuhan? Tumbuhan. Terus pendahulunya tumbuhan siapa? Ada nggak? Tanah. Tumbuhan ada siapa yang hidup? Sebelum ada bakteri ada nggak? Kehidupan. Nah ini kan tanda tanya, question marknya besar sekali ya. Jadi memang kalau kita bicara asal usul makhluk hidup, teori penciptaan ya, kembali pada agama yang kita yakini, tapi juga kita nggak bisa begitu aja. Kita punya akal, pikiran, kita melakukan observasi, penelitian, sudah bisa kita temukan ya asal muasal makhluk hidup. Kita belajar kimia kan, ya berapa unsur di kimia? 100. Setiap unsur punya karakteristik, punya ciri, ya, punya sifat masing-masing. Contoh, oksigen, hidrogen, benda mati atau hidup itu unsur-unsur? Benda mati. Tubuh kamu terdiri atas unsur apa? Paling banyak karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen itu paling banyak loh ya. Atau unsur-unsur yang lain ya. Itu paling banyak. Nah, tubuh kita kan terdiri atas banyak sekali unsur yang kata kamu itu tidak hidup. Tapi kenapa kamu hidup? Dikatakan hidup. Apa sih yang dikatakan hidup? Ya kamu bilang dikatakan hidup karena kita mampu berkembang biak, gitu ya. Mampu memperbanyak diri, ya. Tubuh kita dibangun oleh bahan-bahan organik, gitu ya. Banyak, gitu ya. Organik itu apa? Senyawa, molekul, unsur yang biasa terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Itu adalah senyawa organik. Itu ya, ada di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau nggak ada, namanya bukan organik. Ya, contohnya apa? Plutonium, ada nggak di tubuh kita? Ada. Bukan bahan organik. Ya, apalagi itu, uranium nggak ada, dia bukan organik. Ya, kan kamu udah belajar unsur logam, non-logam, lantanida, aktinida ya, unsur yang. Nah, kita beranjak dari situ seharusnya ya. Ketika kita sudah mempelajari ilmu kimia sebagai dasar dari terbentuknya molekul-molekul, senyawa-senyawa ya. Nah, menurut teori asal usul kehidupan nih, Bapak bicara kelas. Artinya kelas 10 ada
Enggak, kelas 12 nanti tuh kebalik ya, nanti kelas 10. Katanya makhluk hidup ini awal pertama kali ketika senyawa unsur yang ada di alam semesta ini di atmosfer itu jatuh sebagai hujan, ya, karena terjadi peristiwa kondensasi, jatuh membentuk kumpulan berbagai unsur senyawa, terbentuklah di situ molekul-molekul yang sederhana, ya, molekul yang sederhana. Tapi dia bukan makhluk hidup kan? Nah, molekul ini kan punya aktivitas, bisa bergerak. Yakin nggak unsur itu bisa bergerak? Bisa menarik, bisa melepaskan. Udah belajar kan ya? Oksigen, nomor atomnya berapa? Hidrogen, nomor atomnya berapa? 1. Karbon berapa? Apa sih maknanya nomor atom itu? Kenapa oksigen, hidrogen, karbon nanti bisa nyangkut? O dengan O jadi CO, karbon monoksida ya. O dengan C, kalau O nya ada 2 jadi CO2 ya. Hidrogen dengan oksigen, kalau H-nya ada 2 jadi H2O, jadi air gitu kan. Nah, mereka zat-zat ini punya karakter sendiri-sendiri. Nah, ketika mereka bertemu, molekul-molekul ini menjadi lebih besar, yang kita sebut senyawa yang lebih kompleks, ini memungkinkan terjadi sebuah kehidupan. Ya, paham nggak maksud Bapak? Ya. Jadi kita terdiri atas unsur-unsur untuk molekul-molekul kompleks, ya makin kompleks. Jadilah kita dimaksud. Contoh, virus itu adalah sebuah molekul yang besar. Apa nama molekul virus? RNA, DNA. RNA itu terdiri atas rantaian nukleotida panjang, terdiri atas basa-basa nitrogen, urin, ya, adenin, timin, guanin, sitosin itu ya, macam-macam tuh. Susunan senyawa protein. Protein itu senyawa yang terdiri atas karbon, oksigen, nitrogen, ya. Nitrogen kadang-kala ada sulfur ya, kebanyakan nitrogen, ya. COHN itu protein, senyawa protein itu ya, penyusun protein. Nah, kalau dia berkelompok membentuk kombinasi sedemikian rupa, kita sebut dengan protein, ya. Tinggal saja apa karbonnya kebanyakan atau O-nya kedikitan atau ada H-nya, tetap kita sebut namanya protein. Makanya protein ini di alam semesta kehidupan ini kita nggak bisa hitung, miliaran mungkin lebih, ya, hitungan nolnya itu nggak ada. Jadi kombinasi protein itu sedemikian banyak. Nah, inilah yang akan membawa atau menghasilkan karakter sifat tertentu, ya, yang kita sebut dengan gen. Paham ya? Gen itu membawa karakter ya. Nah, gen-gen ini merupakan informasi atau pembawa informasi yang akan menghasilkan karakter-karakter baru lagi. Virus itu adalah gen, ya kan? Virus itu gen, ya. Virus itu asam nukleat, baik itu RNA ataupun DNA. Bedanya kalau DNA kan lebih kompleks ya, karena dia 2 untaian. Kalau virus 1 rantai tunggal saja, RNA 1 rantai tunggal. Nah, sehingga kita bisa pahami sih bahwa virus wajar kalau dia dikatakan tak hidup, karena memang tubuhnya dari molekul-molekul saja. Tapi dia bisa juga kita katakan hidup. Kenapa? Karena kata kamu bisa memperbanyak diri dengan cara replikasi, gitu kan? Memperbanyak diri. Nah, caranya ya replikasi. Replikasi itu apa sih? Menggandakan diri. Menggandakan caranya merakit. Ya. Dia cari komponen-komponen molekul protein di sekitar, dia kumpulin gitu. Oh, nanti dia akan jadi kepala, nanti dia jadi ekor, jadi badan. Kemudian namanya bakteriofag, virus yang berbentuk T, gitu ya. Komponen-komponennya dia rakit, dia cari. Di mana dia carinya? Di dalam tubuh makhluk hidup yang masih memiliki protein yang bisa dia ambil. Paham ya? Kenapa harus dari makhluk hidup? Karena di dalam tubuh makhluk hidup itu masih cukup ada energi ikatan-ikatan dari berbagai molekul protein.
ketika dia ada di dalam atau ketika ada dalam lingkungan tak hidup, maka dia juga ikut tak hidup. Nah, ketika dia ada di dalam sel, maka dia akan ambil, dia akan rakit komponen-komponen yang ada di dalam sel. Ya. Virus akan mencari di dalam sel. Ya. Kalau ini sebuah sel, ya. Ini inti sel. Ya. Nah, ini si virus misalkan ya, bakteriofag gitu ya. Nah, ini virusnya nih. Ini sel ya, ini sel ya. Nah, sel itu kan ada organel-organel, apa pernah belajar ya, yang namanya ribosom, ya kan? Ada gini ya, macam-macam. Ini namanya RE, apa itu RE? Reticulum endoplasma. Kemudian ada juga yang namanya yang bentuknya seperti ini ya, Golgi ya, badan Golgi atau aparatus Golgi ya. Organel sel ya, banyak organel sel, ada dinding sel, sitoplasma, lisosom, ya, mitokondria gitu ya. Nah, tiga ini yang Bapak contohkan itu adalah tempat penghasil protein. Banyak sekali protein di sana, ya. Virus T, misalkan bakteriofag, dia akan menempel di tubuh sel apa terserah, sel bakteri atau sel otot kamu, sel jantung, sel paru-paru, sel usus, sel serviks, sel tulang, ya kan, sel tumbuhan, ya, sel akar, sel daun, sel batang, bisa aja kan, yang penting dia sebuah sel gitu ya, sebuah sel. Tadi kita kedatangan tamu dari OSIS mungkin ya, Pak Permisi mau extend atau dari Paskib lah, anak Paskib, Pak Permisi Pak Paskib mau anak terus, ya. Kata yang datang anak Paskib, ya, maka yang diambil adalah anak-anak Paskib. Betul ya? Ayo saya butuh anak Paskib, keluar di Paskib, ayo. Ya, ini keluar anak Paskib, jangan. Nah karena dia butuhnya si Adit anak Paskib, ya udah Adit yang keluar gitu loh. Nah virus juga gitu, jadi Paskib yang masuk tadi itu virus gitu loh, ya, mengganggu ketenangan kita gitu ya. Kita lagi belajar, ada respon, apa Pak saya virus Paskib gitu loh. Waduh. Butuh anak-anak Paskib gitu ya. Waduh. Dicarilah komponen Paskib gitu kan. Dicari, diambil, Adit jadi keluar. Terganggu nggak kelas kita? Terganggu. Mungkin tidak, mungkin terganggu ya. Nah karena Adit itu tokoh penting, ketua kelas ya, datang extend tadi ya mau promosi, ketua kelas mana? Nggak ada gitu. Mungkin kita nggak ada ketua, nggak ada wakil aja kelak gitu ya. Ya kan? Virus lagi tuh si extend itu ya. Coba kalau terus aja datang tuh, habis ini, bubar ini kelas ya. Artinya apa? Selnya mati gitu loh. Tidak ada kehidupan lagi di kelas itu. Bisa dimana ya? Boleh tahu ya. Karena sel itu kan ruangan ya. Jadi dia butuhkan protein-protein yang sudah dipetakan. Jadi gini, kalau banyak virus yang datang, seperti datangnya sebuah Alfamart, Indomaret atau Alfamidi ya, dengan catatan belanjaan loh. Ya, saya udah punya catatan. Saya mau beli ini, kan nggak mungkin diambil semuanya. Ya, ada yang ambil virus tertentu saja. Ya, ini juga gitu. Ya, dia akan keluarkan inti atau materi genetiknya ya, ke dalam. Apa? Dia berisi informasi genetika. Ya, catatan genetika. Saya butuh ini. Tujuannya apa? Untuk membangun tubuhnya seperti ini. Sama aja dengan tadi ya. Anak pasien, saya butuhnya anak pasien begini. Ya, pasien saya butuhnya anak pasien ini. Kenapa? Udah cocok, udah klop. Karena cara kerja virus seperti kerja kunci dan gembok. Anak kunci dan gembok ya harus klop. Nggak mungkin pasti masuk ya keluar anak penter gitu loh ya. Nggak cocok gitu kan. Ya. Makanya nggak jadi gitu kan. Ya ini kan udah paham kayak gitu ya. Ini kita paham virus ya. Nah selanjutnya virus bekerja selalu demikian.
mengambil materi genetik dari dalam sel. Nah, ketika materi genetik ini habis, maka virus akan mengalami kondisi lemah, ya kan? Lemah, ya. Nah, karena dia makin lemah, sementara di sini terbentuk virus-virus baru. Pertanyaannya, virus yang ini masuk ke dalam kan nih? Enggak, jawabannya virus ini dia tunggu di luar, dia cuma nganter doang, gitu ya. Ya. Di sini terbentuk virus baru, ini virus baru, ya. Ya, virus baru, ya. Nah, kita lagi terbentuk, ya. Ya, virus baru terbentuk, ya. Maka kondisi sel makin lama menjadi lemah. Ketika dia makin lemah, si virus ini akan mengeluarkan enzim lisosimnya. Dia akan menurunkan dinding sel atau membran sel, pecah membran sel, bubar, namanya lisis, ya, lisis. Maka kondisi ini disebut dengan daur litik, ya, daur litik. Nah, tapi ketika sisanya kuat terus, sekalipun digerogotin dalamnya, dia tetap bisa hidup, ya, karena dia kuat banget, maka dia bisa membelah diri selnya, membelah jadi dua, gitu ya. Misalkan sebelum membelah di sini sudah terbentuk 10 virus, maka bagi dua deh, anggapannya 5, masing-masing terbentuk sel baru. Bahwa 5, di sini dia akan membentuk lagi virusnya banyak lagi, sampai selnya ini rusak. Nah, ketika sel ini membelah, namanya fase lisogenesis. Oke? Begitu seterusnya. Nah, ketika lemah dia akan keluar, si virus meninggalkan sel litik. Virus ini nanti akan mencari sel-sel lain lagi. Dimulai lagi tahapan baru. Adaptasi, replikasi, transitan, pembentukan virus baru, ya, mungkin litik. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ya. Jadi Bapak nggak bahas lagi masalah itu. Selanjutnya berkembanglah virus ini menjadi berbagai macam virus, sehingga nanti kamu ketemu tuh virus pada tumbuhan, pada hewan, pada manusia. Hanya satu saja karakter virus yang nggak pernah bisa diubah, bahwa virus itu apapun namanya, dia hanya senang pada sel-sel tertentu saja. Kenapa? Ya karena sel tertentu memiliki protein yang memang dia suka, gitu. Protein yang cocok, gitu. Jadi kalau anak paskibra 58 mau nyari anak paskib, ya nggak mungkin dia ke SMA CP5, gitu loh. Jauh, gitu. Nah, maka dia nyari anak kelas 10. Itu pun belum tentu ada anak paskibnya setiap kelas, ya nggak? Belum tentu ada, ya. Kelas 10 ini ada, 10 Allah belum tentu ada. Gitu kan? Nah itulah, jadi ketika paskib masuk, nyari anak paskib belum tentu ada. Berarti kalau tidak ada, maka sel ini tidak akan tertular virus paskib. Udah, kasih Bapak.